Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar? Sangat jelas. Pak Edi, bisa dengar suara saya, Pak Edi? Wah, sayang sekali Pak Edi nggak ada ini nih, nggak komunikasi. Udah nggak apa-apa, dua dulu, nanti sambil nunggu Bu Hanifah masuk. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bahas terkait regulasi yang harus segera kita tentukan, yaitu merancang bagaimana kegiatan pembelajaran, kemudian menyiapkan ujian sekolah, pengolahan nilai kelas 9 dan lain sebagainya, serta kelas 7 dan kelas 8. Supaya lebih jelas, saya akan paparkan dulu, ada paparan yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Ya, siap. Baik, kita sekarang sedang melaksanakan FGD terkait dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini FGD bersama Wakasek Kurikulum menyikapi Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan darurat COVID-19. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini, ya, topik FGD kita hari ini. Ini sebagai pedoman bagi kita, yaitu tidak berkumpul dan tidak membebani siswa. Itu prinsipnya. Tidak berkumpul dan tidak membebani. Ada 3 hal yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu pola KBM jarak jauh selama Ramadan dan sebelum Ramadan, ya. Kemudian nilai rapot, ujian sekolah, ujian nasional, dan kelulusan kelas 9. Kemudian yang ketiga adalah e-rapot, penilaian akhir semester, akhir tahun, ya, dan pembagian rapot kelas 7, kelas 8. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada 2 dasar hukum yang kita gunakan untuk mengkaji hal ini. Yang pertama adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Kemudian yang kedua, Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 421.21/498.2 PSD Disdik tertanggal tanggal 8 April 2020 yang ditujukan kepada para kepala sekolah, korwil, dan kepala satuan. Bapak Ibu, ini terkait ujian nasional. Dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 4 sudah dituliskan bahwa ujian nasional tahun 2020 dibatalkan. Yang kedua, dengan dibatalkannya ujian nasional tahun 2020, maka keikutsertaan ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini mungkin ini harus digarisbawahi Bapak Ibu oleh kita semuanya tentang UN. Kenapa dikatakan bahwa dengan dibatalkannya UN tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan? Sebab kita tahu bahwa salah satu syarat kelulusan adalah mengikuti ujian nasional. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu proses belajar mengajar dari rumah. Ini yang disampaikan juga dalam surat edaran. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Ini harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu bahwa tuntutan capaian kurikulum itu tidak menjadi penting begitu. Ya. Yang kedua, belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi fokusnya ke sana. Sehingga ini kita masih ada waktu, sekarang sebelum Ramadan kurang lebih 8 hari. Kita tidak usah terlalu menuntut kepada siswa terlalu banyak begitu ya. Kemudian yang berikutnya, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Saya kira ini sudah disikapi, saya lihat. Bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna
dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif, jadi nggak usah memberikan angka. Cukup bagus, baik, dan sebagainya. Gitu. Kemudian tentang ujian sekolah untuk kelulusan. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum keluarnya surat edaran ini. Bu Siti Jawajah di SMP Al Munawarah, gimana pelaksanaan ininya? Pelaksanaan ujian sekolahnya? Iya, Bapak, jadi sesuai rapat waktu kemarin kita positif mentiadakan US, tetapi untuk kelas 9 itu kita berikan tugas-tugas online setiap hari mungkin sampai akhir April sekarang, Pak. Jadwalnya, tetapi ya itu respon siswa dari 25 siswa hanya 10 paling banyak yang mengumpulkan tugas-tugas. Terus tugas-tugas itu saya suruh bukukan, nanti ya sebagai bukti atau portofolio masuknya atau apa, pokoknya jadi tidak hanya asal ngirim di WA, tapi ada bukti tertulis, satu buku tugas misalnya begitu, Pak. Oh gitu. Jadi ujian sekolahnya tidak dilaksanakan? Tidak, Pak. Kemarin tuh. Diputus itu. Padahal kalau umpamanya memungkinkan boleh melaksanakan ujian sekolah sebetulnya. Kalau di SMP 1 Arjawinangun bagaimana, Mas? Di 1 Arjawinangun berdasarkan rapat yang dihadiri oleh seluruh guru pada waktu yang lalu sudah diputuskan memang mengikuti anjuran pemerintah dalam hal ini surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Di sana jelas dituangkan pelaksanaan penilaian yang mengumpulkan peserta didik atau siswa itu dilarang atau bisa dikatakan ditiadakan. Iya. Oleh karena itu dalam segala bentuknya kami tidak mengadakan dan sudah diputuskan pula nilai itu berdasarkan rekapitulasi perolehan prestasi di nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Oke, siap. Oke, kalau gitu nanti kita bicarakan tentang itu supaya ada keseragaman ya. Iya, Pak. Ini SMP 2 Arjawinangun dengan SMP Dartauhid agak belum bisa komunikasi ini ya. Tapi Bu Hanifah bisa mendengar suara saya? Kemudian, halo Kang Rudi. Ya, gimana Mas? Gimana Mas? Masih ada? Kami juga kan sebenarnya sudah punya kebijakan soal US itu sudah siap untuk tertulis tuh yang berbasis Android. Hanya saja dengan kebijakan pemerintah begitu, kami mengubahnya menjadi tugas. Oh gitu. Tugas untuk latihan itu dijadikan bahan penilaian oleh guru mapel. Siap. Secara institusi tidak kami lakukan. Oke. Siap, nanti kita lanjut dulu pembahasannya ya. Nanti akan kita temukan pada poin B nih, Mas. Ya. Pada poin B, ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot. Ini berarti kan nilai rapot semester 1 sampai 5 nih. Dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Bisa dalam bentuk penugasan, bisa juga tes daring. Jadi sebetulnya ujian sekolah menggunakan Android kalau memungkinkan itu bisa dilaksanakan. Nah, itu dia, Pak. Ya, maaf, kemarin tuh kita sempat memutuskan untuk US, cuma kan bisa kita lewat Google Form. Sebenarnya ketika coba tryout tuh, Pak, itu berjalan lancar, cuma ya pas keluar edaran dari Pak Menteri itu, jadi kita sudah memutuskan untuk tidak jadi, padahal soal apa sih udah siap. Sudah siap. Udah nggak apa-apa kalau sudah diputuskan tidak jadi. Gimana Mas Rumita? Poin yang harus kita kritisi itu dilaksanakan tetapi tidak mengukur ketercapaian kompetensi apalagi capaian kurikulum. Ya. Itu loh yang mengatakan. Jadi ujian jenis apa yang tidak harus mengukur ketercapaian target kurikulum atau pencapaian kompetensi. Iya.
Maka itu menurut saya sebagai tugas pelatihan untuk melengkapi portofolio rekaman kemajuan belajar siswa menurut saya. Ya, siap. Jadi bisa dilengkapi dari rapot yang ada, dilengkapi dengan tugas-tugas yang lain. Atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya ya. Siap. Jadi sebetulnya kita juga tidak salah kalau tidak melaksanakan. Artinya kalau yang melaksanakan juga tidak salah, begitu Mas. Kalau memungkinkan. Yang berikutnya, lanjut. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Begitu. Yang berikutnya. Jadi saya pikir tidak melaksanakan pun tidak masalah untuk tes daring. Ya. Berikutnya, nah ini yang harus kita garis bawahi, ini terkait dengan kelulusan. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini langsung nomor 2, karena nomor 1-nya untuk SD. Kelulusan sekolah menengah pertama atau sederajat dan sekolah menengah atas atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Iya. Berarti dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1. Gasal ya? Betul. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Nanti kita sepakat, kita akan menggunakan perbandingan seperti apa begitu. Ya. Nanti kita akan sepakati. Lanjut dulu. Kenaikan kelas. Ini masih dalam surat edaran Menteri. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot, sama seperti tadi, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ini kan nanti pada bulan Juni ya? Iya. Jadwal penilaian akhir tahunnya Juni ya, betul? Iya Pak, di kalender sih tanggal 3 sampai 15 Juni. Nah, perkiraannya. Tapi karena kita kan tidak melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, sehingga akan merepotkan juga kalau kita melaksanakan penilaian tes ya. Jadi nanti kita sepakatilah seperti apa kira-kira mengolah nilainya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ini juga sama, jadi nggak ada yang namanya target kurikulum itu begitu. Yeah. Nah ini kita juga harus berpedoman pada kegiatan pembelajaran yang berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 421 dan seterusnya yang tertanggal 8 April. Tanggal 13 sampai dengan 22 April 2020 siswa belajar di rumah. Ini berarti sebelum Ramadan nih. Ini sekarang tanggal 13 ini. Yeah. Kemudian B, tanggal 23 sampai 20 April libur awal Ramadan. 27 April sampai dengan 16 Mei siswa belajar di rumah. Ini berarti pada bulan Ramadan. Kemudian 18 Mei sampai dengan 30 Mei libur Hari Raya Idul Fitri. Nah, berarti kita ada 2 momen yang harus diisi dengan kegiatan belajar dari rumah. Yang pertama sebelum Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Kurang lebih ada 3 minggu ini ya. Kurang lebih 3 minggu ini. Nah, nanti kita desain pembelajarannya kira-kira seperti apa. Gitu. Sehingga ini saya punya rancangan, nanti akan saya kirim lewat WA ya. Siap. Nanti kita jeda dulu nih. Ya. Ada rancangan nih, pertama untuk KBM sebelum Ramadan, paling tidak nanti mungkin bisa ditambahkan, Mas Rumita, Bu Siti Jawajah, Bu Faidi, dan Bu Hanifah. Tekniknya apa, medianya apa, materinya apa. Ini sebelum Ramadan. Kemudian nanti KBM selama Ramadan, medianya, materinya seperti apa. Tentu saja kan dibedakan mungkin ya. Kalau dulu biasanya kan ini pesantren kilat biasanya. Kemudian nilai rapot. Nilai rapot kelas 9 nih. Kita juga harus pikirkan. Nilai PTS bagi yang belum seperti apa nanti. Nilai KD selama study fokus belajar di rumah, nilai KD-nya, karena nanti kalau kita menggunakan rapot berarti kan setiap KD harus ada nilainya. Kemudian bagaimana kita merancang nilai penilaian akhir tahun. Karena kelas 9 juga kan ada, kelas 9 kan masih ada penilaian akhir tahun ya Mas? Masih kan? Gitu. Nanti kita rancang bareng-bareng. Kemudian ujian sekolah dilaksanakan jarak jauh kalau memungkinkan.
ini kalau mau melaksanakan ujian sekolah, berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, kemudian bagaimana kita menghitung nilai ujian sekolah, pola nomor 2 tadi itu, begitu. Ya, sehingga nanti kita punya rumus yang sama, dan ini hasil obrolan kita nanti akan saya jadikan sebagai bahan bahan pertimbangan untuk disampaikan ke kasih kurikulum dan ke para wakasek kurikulum kalau disetujui oleh bidang PSMP begitu. Untuk lulusan kelas 9 berdasarkan dokumen 1 KTPSC dikurangi UN. Jadi tetap kelulusan itu harus memperhatikan dokumen 1 KTSP tapi dikurangi UN karena UN tidak ada nilainya. Nanti kita bareng-bareng bicarakan. Jadi nanti pada jada ini coba buka KTSP-nya masing-masing seperti apa penentuan kelulusan. Kemudian pelaksanaan penilaian akhir semester kelas 7, kelas 8 seperti apa begitu. Nah, kemudian mengisi e-rapot nanti seperti apa? Karena kalau menggunakan e-rapot berarti kan semua KD harus ada isinya itu. Akan seperti apa ngisi nilai KD-nya. Ini saya berikan ini arahan menggunakan petunjuk dari Pak Ocim yang di-share di grup kurikulum. Kemudian bagaimana pola pembagian buku rapot? Ya, kita juga nanti apakah rapot akan dibagikan dengan cara seperti apa nanti kita coba buat desainnya. Saya pikir itu dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Nanti mungkin tanya jawabnya akan kita buka nanti setelah jeda. Bu Hanifah ini Bu Hanifah bisa dengar suara saya? Bu Hanifah bisa dengar suara saya? Enggak, coba ini dinyalakan suaranya, ini di unmute oleh Bu Hanifah. Dinyalakan suaranya. Nggak masuk suaranya, belum masuk. Oke, saya pikir sudah bisa. Sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Bapak Ibu, sekarang kita jeda dulu saja. Kita jeda dulu, ya. Saya akan kirimkan lewat WA apa-apa yang tadi saya paparkan. Kemudian sama-sama kita berpikir. Jeda kira-kira berapa? Setengah jam cukup? Cukup. Cukup ya, setengah jam. Nanti pukul 10 kita mulai lagi. Ya. Menelaah ya. Untuk menelaah apa yang saya tawarkan, boleh ditambahkan di situ. Siap. Ngopi dulu. Maka. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri sesi pertama ini? Ini padat sekali kan yang Rudi sampaikan. Padat, lengkap. Nanti sasaran kita utamanya apa ini? Saya ingin memberikan rekomendasi, Mas, kepada bidang. Oh ya, siap. Jadi hasil kita ini nanti akan saya jadikan rekomendasi. Oleh sebab itu, saya minta foto diri dikirim. Tadi saya sudah contohkan di grup. Jadi nanti akan kita inikan yang nyusunnya siapa gitu. Oke. Bu Sita Ujo ya, ini mukanya nggak kelihatan Bu Siti. Filenya ya. Oh, harus kelihatan. Gimana Mas? Gimana Mas? Kurang dekat gitu, Pak. Iya, Pak. Ini Bu. Ya, saya akhiri dulu ya. Iya, Pak. Enggak. Ya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi pukul 10. 10 ya. Nanti kita komunikasi di grup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.